Spotify. Jadi hari ini nih kita mau melakukan podcast bersama bintang tamu kita yang sangat spektakuler hari ini. Dengan perkenalkan, nama saya Auri Gibran Jalid dari kelas 11-1 sebagai calon ketua OSIS periode 2023 sampai 2024. Dan saya Taya Tanding dari kelas 11-1 sebagai calon wakil ketua OSIS 2023-2024. Oke, jadi gimana Kak perasaannya hari ini? Nah, hari ini ya padat nih, sibuk, pusing dikit. Kata gimana perasaannya? Bahagia. Terlihat dari muka ya, tekan dikit ya tuh. Oke, kalau menurut Kakak sih apa arti daripada demokrasi ini? Untuk demokrasi itu wadah yang terbuka ya menurut saya. Nah, dari sini juga dengan kalimat demokrasi kami ingin membuat organisasi OSIS itu dengan sistem demokrasi terbuka, di mana kami atau anggota organisasi OSIS, teman-teman, para kelas dan adik-adik kelas itu bisa menyuarakan pendapatnya dengan bebas tanpa takut menyuarakan pendapat. Jadi Kakak mau menjadikan OSIS sebagai suatu wadah yang terbuka juga. Selanjutnya nih, mengapa pemilihan ketos dan logotos ini tuh berkaitan dengan demokrasi? Soalnya nih di pemilihan itu tuh ada satu pautnya nih dengan tema periode kita ya, soal demokrasi. Soal demokrasi, oke. Untuk itu kamu bisa menanyakan kembali kepada guru-guru kenapa bisa berkaitan. Tapi menurut saya kenapa bisa berkaitan karena kami atau kita dari angkatan yang baru ini, kalian kan ya sama angkatan kami itu mempunyai kurikulum yang sama, kurikulum merdeka. Nah dari situ saya melihat tuh acuan-acuan dari dinas ataupun dari Menteri Pendidikan kalau mereka ingin membuat siswa-siswinya itu tidak hanya pintar dalam akademis, tapi dari non akademik juga bisa menyuarakan pendapat atau bisa public speaking dengan baik dan benar gitu. Oke, selanjutnya nih, apakah menurut Kakak nih pada kegiatan P5 yang mengambil tema demokrasi ini dampaknya tuh besar bagi pemikiran para siswa di sini? Oke, untuk itu menurut saya besar sih. Kayak dengan cara nih, yang tahun lalu kan kami nggak ada nih, metode atau pembuatan podcast kayak gini kita nggak ada. Nah dari situ kita bisa melihat kan kalian itu berani mencoba, kalian bisa berani ngomong sama kakak kelasnya, kalian bisa menginterview atau gimana caranya kalian menarik audiens supaya bisa melihat nih variasi-variasi video dari kalian yang kalian buat gitu. Nah kita juga kan memanfaatkan media sosial kan supaya nggak dari warga-warga sekolah sini aja, pasti nanti dampaknya juga bisa keluar, bisa ngeliat tuh orang-orang yang dari luar sekolah, oh ini nih calonnya, oh kayak gini nih cara, oh orang-orang ini tuh cinta juga kalau kita tuh nggak kalah gitu dari sekolah-sekolah lain gitu. Jadi sih menurut Kakak tuh pembicaraannya nggak benar. Oke teman-teman, kita lanjut ke sesi kedua di podcast kita hari ini. Nah ini narasumber kita yang spesial. Dengan kandidat siapa? Ya, saya mau TKI, saya kandidat 2. Saya sudah dari sekolah kandidat 2. Keren banget nih kandidat. Iya. Oke, bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Ya, padat jatuh ya. Padat sekali. Oke, kemudian lanjut ke pertanyaan yang pertama. Jadi nih, mengapa pemilihan ketos dan logotos ini berkaitan dengan demokrasi? Karena ya itu kan sistemnya coblos-coblos gitu. Iya. Jadi ada yang mana kita harus menyampaikan suara yang buat kita dipilih. Kayak itu dengarkan dari suara-suara orang lain juga ya. Oh iya, betul. Saya sebagai host di wawancara sesi 3 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Suci Lestari Handayani dari kelas 10-2. Jadi di sebelah saya ada calon ketua dan wakil ketua OSIS. Silakan perkenalan diri. Saya dari sendiri ya. Nama saya Muhammad Fikri. Saya dari kelas 11-2. Saya di sini sebagai calon ketua OSIS kandidat 3 periode 2023 sampai 2024. Dan saya Muhammad Rahman Majid dari kelas 11-1 dan saya sebagai calon wakil ketua OSIS kandidat 3 periode 2023-2024. Oke, jadi dibawa aja ya Kak. Oh, iya. Gimana nih kemarin perasaannya habis debat
beban, apalagi kan bentar lagi udah mau jadi calon orang pertama di organisasi OSIS. Kemarin tuh tegang sih ya. Selalu nervous ya. Ya, yang pertama kali juga ya kak. Bener, pertama kali ya, pengen rame-rame kan. Untungnya cuacanya juga mendukung sih. Iya. Cuman hujan untung aja. Iya. Oke, kembali ke topik. Jadi pertanyaannya ini menurut kakak nih, apa sih arti dari demokrasi sendiri? Oke, jadi demokrasi itu adalah sistem dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi kedaulatannya itu ada pada rakyat. Maksudnya gini, jadi rakyat itu bisa memerintah dengan perantara wakilnya, begitu. Nah, yang terakhir nih, apakah pendapat yang dikeluarkan oleh para siswa maupun siswi akan sangat berdampak bagi sekolah? Nah, pasti akan berdampak, apalagi kan pendapat-pendapat dari siswanya ya. Nah itu jadi kalau misalnya itu tergantung lagi kembali ke pihak yang menerima pendapat tersebut, apalagi pihak sekolah kan, itu tergantung mereka cara menerimanya, bagaimana cara dia menyaring, bagaimana cara dia menampung ide-ide itu. Nanti misalnya kita dapat menyaring, terus kita dapat mengambil sisi positif dari pendapat itu, nanti kita bisa dapatkan suatu hasil yang memuaskan. Karena pendapat itu tuh kan setiap orang punya pendapat masing-masing kan. Jadi kalau kita bisa ngambil dari pendapat orang lain itu sama saja kita bisa dapat suatu hal yang tidak bisa didapatkan dalam diri kita sendiri gitu. Karena setiap orang kan punya istimewa masing-masing, punya pendapat masing-masing. Benar, masing-masing juga. Oke. Halo teman-teman, akhirnya nih kita sampai di sesi paling spesial. Jadi kita bakal wawancarain Bapak Kepala Sekolah kita. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Rahmat. Iya. Oke Pak, ini kami punya beberapa pertanyaan nih Pak. Kita berikan kepada Bapak nih. Pertanyaan yang pertama nih Pak, menurut Bapak nih, seberapa tingkat yang bakal berhasil nih untuk perwujudan tema demokrasi untuk meningkatkan wawasan demokrasi di lingkup sekolah ini? Kalau menurut saya yang saya amati tentang implementasi demokrasi ya di sekolah SMA Negeri 1 Sangasanga ini, saya menargetkan itu sekitar 85% sampai 90% tingkat keberhasilannya. Iya. Karena saya melihat dari semangat siswa dan semangat para gurunya untuk memberikan materi-materi tentang demokrasi di sekolah ini sangat antusias. Jadi makanya saya bisa menargetkan bahwa keberhasilannya mungkin sampai 95%. Ya. Jadi memang sangat-sangat berhasil Pak ya? Iya. Nanti tahunnya ya Pak ya? Oke, kemudian menurut Bapak nih, penilaian karakter yang harus dan layak dimiliki oleh pemimpin, karena kan kita kemarin habis menentukan nih siapa kandidat yang bakal kita pilih dari debat kemarin Pak. Jadi menurut Bapak nih kriteria apa, penilaian karakter apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Kriterianya yang pertama kalau dalam dimensi P5 itu, kalau dalam suara demokrasi ini, itu yang pertama masalah berkebinekaan global. Yang kedua bernalar kritis, dimana karena berkebinekaan global itu nanti siswa itu bisa mengambil keputusan bersama, ya bukan atas nama individu atau golongan. Nah, tapi berdasarkan hasil dari debat kemarin bahwa kepemimpinan atau hal yang harus dimiliki seorang pemimpin yang pertama itu harus jujur. Jujur, adil, ya. Itu jujur dan adil. Kalau seorang pemimpin tidak jujur, bakalan tidak akan jalan kepemimpinannya. Itu Pak, pertanyaan yang tadi sudah selesai Pak ya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya dan mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Terima kasih banyak. Oke, kita akhiri ya teman-teman. Bye bye.